Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meruqyah ortu mantan dari jauh agar dari benci mereka jadi membutuhkanmu. Mereka yang meminta mantan untuk kembali bersamamu lagi. Ya, kita pernah membahas ya dalam salah satu video sebelumnya bahwa ketika perpisahan itu terjadi ada dua faktor penyebabnya. Yang paling banyak ya. Yang pertama, kehadiran orang ketiga. Yang kedua, orang tua mantan ya, atau kita sebut sebagai mertua, calon mertua atau mantan mertua. Nah, itu ya. Yang membenci kita, yang tidak menyukai kita, yang tidak merestui mantan jika bersama dengan kita. Akhirnya berpisah ya, karena kehadiran mereka. Nah, jadi kehadiran orang tua mantan atau orang tua dari orang yang kita cintai ini itu tentu sangat berpengaruh ya di dalam kehidupan mantan ya. Biar bagaimanapun kan, mantan ini dari bayi ya bersama mereka hingga tumbuh dewasa, sehingga orang tuanya ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh ya di dalam membentuk dia seperti apa. Kemudian apalagi ketika mantan ini ya belum mandiri ya, walaupun usianya sudah dewasa tetapi belum mandiri. Segala sesuatunya masih sangat bergantung kepada fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya. Rumah masih numpang rumah orang tuanya. Mobil yang digunakan juga mobil orang tuanya, berikut bensinnya, biaya ganti oli ke bengkelnya setiap bulannya ya, dan seterusnya. Kemudian sepeda motor juga milik orang tua ya. Bahkan pulsa handphone pun setiap bulan yang membelikan orang tuanya. Nah, sehingga ketika dia belum mandiri, maka memang tidak ada yang bisa dia lakukan ya saat orang tuanya tidak menginginkan dia bersama kita, maka hampir bisa dipastikan dia akan lebih nurut mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, walaupun mungkin saja di hati kecilnya dia masih mencintai kita. Banyak di antara kita ketika perpisahan itu terjadi, kita mencoba berdoa ya, mencoba mengerjakan amalan untuk menarik mantan ini kembali kepada kita. Kalaupun kita bisa membuat mantan ini kembali mencintai kita, tetapi ketika lagi-lagi dia harus berhadapan pada pilihan ya bersama kita, sementara dia sendiri belum mandiri ya, belum bisa memilih pilihannya sendiri. Jadi kalau orang sudah mandiri itu, dia bebas mau memilih apa saja. Artinya, misal semarah-marahnya orang tuanya, semua fasilitas diambil. Tidak ada persoalan bagi dia. Ya, misal dia diusir dari rumahnya, dari rumah orang tuanya, dia tinggal pindah saja. Dia bisa beli, dia punya uang ya. Kalau belum mendapatkan pilihan yang cocok, dia bisa mengontrak rumah dulu ya. Biaya kontrakan juga tidak ada persoalan karena tabungannya banyak, dia bisa memilih kontrakan yang nyaman, yang dekat dengan tempat kerjanya dan seterusnya.
Orang tuanya tidak mau lagi ngasih biaya untuk makan minum, tidak ada persoalan, wong gajinya besar dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang mandiri, maka dia bisa memilih ya apapun yang dia inginkan, termasuk juga dengan resiko tadi ya, misal dimusuhi oleh orang tuanya. Tetapi ketika tadi dia ini tidak mandiri, ya semuanya masih bergantung kepada orang tuanya. Secinta apapun dia kepada kita, ya pada akhirnya dia lebih memilih kenyamanan ya, fasilitas bersama orang tuanya daripada mencintai, tetapi dia berpikir bersama kita mungkin fasilitas yang dia dapatkan tidak akan senyaman fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, jadi kecuali kalau mantan ini sudah biasa hidup susah lah. Orang tuanya juga tidak kaya begitu ya. Tetapi ketika mantan ini memang backgroundnya adalah anak orang kaya yang sudah biasa hidup nyaman. Kalau tidur tuh ya, kamarnya tidak pakai AC, kulitnya langsung merah semua, gatel-gatel begitu ya. Kalau air mandi itu tidak pakai disaring-saring dulu, itu badannya gatal-gatal semua. Jadi kalau anak orang kaya begitu, jadi memang lebih sulit. Kalau dia harus memilih antara mencintai atau hidup nyaman dengan fasilitas dari orang tuanya, ya walaupun mungkin dia patah hati, dia sedih, dia akan tetap memilih kenyamanan fasilitas dari orang tua tadi. Nah, maka kuncinya sekarang kita mencoba terus berdoa, kemudian juga berusaha menarik mantan kembali kepada kita dengan amalan yang kita kerjakan, itu baik sekali. Tapi juga jangan lupa ya, bahwa faktor orang tua mantan ini sangat penting. Nah, jadi sering kita lupakan itu, kita fokus kepada mantannya saja. Sementara mantan ini apa kata orang tuanya, itu kata dia. Dia tipe anak mami banget ya. Nah, maka sekarang juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya agar calon mertua atau sudah jadi mertua ini, atau kalau sudah bercerai kita sebut mantan mertua ini, mereka menyayangi kita seperti halnya dia menyayangi mantan ya. Sehingga tanpa kita minta, yang meminta mantan untuk kembali kepada kita adalah mereka. Jadi mereka tuh yang akan menyuruh mantan, kamu sudah kembali ke sana. Ya. Jadi itu kan lebih lebih enak ya. Karena semuanya jadi bersatu lagi ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ruqyah ya, bersihkan tuh hati pikiran orang tuanya mantan ini dari semua kebencian, rasa tidak suka, kemarahan ya kepada kita. Agar rasa sayang di hatinya kepada kita muncul seperti mereka menyayangi anaknya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara meruqyah orang tua mantan ini? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi cara meruqyah orang tua mantan ya. Jadi kirimi itu mereka dengan surat Al-Baqarah ya. Tentu kalau kita sekarang ya nggak bisa ketemu lagi, ya tentu kita meruqyahnya dari jauh ya. Kirimi surat Al-Baqarah karena yang namanya kemarahan, kebencian, rasa tidak suka di dalam hati mertua, calon mertua atau mantan mertua itu kan semuanya
hasil bisikan-bisikan dari setan tuh, rasa tidak suka itu. Maka hati dan pikirannya harus dibersihkan tuh, ya, dari setan, dari jin yang menempel pada diri mereka. Nah, setan atau jin ya yang membisikkan hal-hal tersebut itu paling takut dengan surat Al-Baqarah. Ya, walaupun kita membacakannya dari jauh, asal kita berniat mengirimkannya kepada mereka, sampai kepada mereka, insya Allah ya. Jadi ketika dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan langsung pergi ya dari mereka. Tetapi membacanya harus rajin ya. Jadi kalau bisa memang setiap hari. Karena yang namanya setan begitu, pada saat dibacakan dia pergi. Nanti beberapa hari tidak dibacakan, dia kembali lagi. Nah, begitu ya. Jadi jangan membacakannya cuma satu kali, tetapi terus. Ya, karena semakin sering dibacakan, semakin kuat tuh pengaruhnya dan setan akan pergi semakin jauh. Karena itu sempatkan waktu setiap hari untuk meruqyah mertua, calon mertua, atau mantan mertua tadi ya. Nah, jadi setan itu langsung lari dari apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Ya. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi rumah saja tuh yang luas ya. Misal ada kan orang yang rumahnya mungkin luasnya sampai 1000 meter persegi begitu kan, luas. Dibacakan surat Al-Baqarah, setan langsung pergi. Ya, apalagi manusia kan ya dibandingkan rumah kan lebih kecil begitu kan. Dibacakan surat Al-Baqarah, ya insya Allah langsung bersih. Tetapi harus terus-menerus ya. Jadi jangan berikan celah kepada setan untuk kembali. Celahnya kapan ya? Celahnya ketika kita berhenti mengirimkannya kepada mertua, calon mertua, atau mantan mertua tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya setiap malam sediakan waktu. Kerjakan dulu sholat sunat taubat 2 rakaat ya. Kemudian setelah itu kita berdoa ya. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Baqarah. Kalau mau kita kirimkan keseluruhan. Atau kita memilih mengirimkan surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Itu boleh ya. Atau kita mengirimkan surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi, itu juga boleh ya. Atau kita mengirimkan surat Al-Baqarah 2 ayat penutup, itu juga boleh ya. Nah, jadi kita berdoa tadi, kita sebut yang mana akan kita baca. Aku kirimkan kepada, nah kita sebut tuh nama mertua, calon mertua, atau mantan mertua tadi. Misal yang laki-laki namanya Agus, yang wanita namanya Wati, misal begitu. Kita sebut ya nama mereka. Lebih baik lagi kalau kita tahu nama orang tua mereka. Jadi misalnya ya kakek mertua begitu, kita tahu juga nama mereka, itu akan lebih baik lagi. Nah, kita bacakan ya, kita sebut 2 orang itu namanya. Nah, setelah itu baru kita kirimkan dan kita sebut lagi nama mereka, ila ruhi wal jasadi. Nah, kita sebutkan lagi Agus dan Wati ya. Nah, kita bacakan tadi yang bagian mana yang akan kita bacakan dari surat Al-Baqarah ya. Kalau keseluruhan 1 kali ya. Kalau ayat pertama sampai ayat kelima 1 kali. Kalau ayat kursi kirimkan 7 kali. Kalau Al-Baqarah 2 ayat penutup kita baca 1 kali ya. Jadi insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mertua, calon mertua, atau mantan mertua ini akan bersih dari rasa tidak suka kepada kita, berganti dengan rasa sayang,
Semoga mereka yang kemudian akan meminta mantan untuk kembali bersama kita lagi. Dan jangan lupa, kalau sudah selesai kita kirimkan, ditutup ya dengan membaca sholawat 1 kali. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.